Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang telah saya buat sebelumnya mengenai data tabel server side di Coiniter versi 3. Pada video kali ini yang kita lakukan adalah pertama, yaitu kita create menggunakan full Ajax jQuery serta menggunakan notifikasi Suite Alert versi 2. Kita langsung saja teman-teman. Silahkan buka pekerjaannya. Jika teman-teman belum menyelesaikan ini, silahkan tonton video saya sebelumnya atau klik tombol I yang ada pada sudut kiri atas di video ini. Kemarin kita udah buat satu buah tabel yang mana ada tabel mahasiswa ya. Kita tampilkan menggunakan data tabel server side. Di sini kalau kita lihat ini belum responsif ya. Jadi sebelumnya yang udah saya edit, yang udah saya buat. Kalau ini yang belum responsif, teman-teman bisa membuatnya responsif, menyesuaikan ukuran device gitu ya. Caranya gampang sekali. Jadi sebelumnya saya udah cobakan gitu ya. Saya searching di Google, itu nama keywordnya itu data tabel server side advanced mobile. Jadi kebetulan saya juga cari di internet, di Google juga ya, mobile support. Nah di sini kalau kita rubah jadi bentuk device mobile, itu nanti di bagian row-nya itu ada tombol tambah gitu ya. Nah, dia otomatis responsif. Jadi caranya gimana? Nah di sini ada ditunjukin kita harus mengload file JavaScript. Nah jadi yang terpenting adalah dua file ini, file JS. Kita coba dulu, kita panggil filenya secara online atau menggunakan CDN ini. Baik, silakan buka editornya, cari file tampildata.php. Kita tambahkan di sini scriptnya. Kita buat script, atau Anda copy aja yang di atas boleh ya. Kemudian di bagian source-nya kita hapus. Kita ganti yang ini. Anda tinggal klik kanan, copy aja. Pastikan di sini, kemudian yang di bawah ya juga ya. Copy pada bagian di sini. Oke, jika sudah, kemudian kita ambil yang CSS. Kita copy juga yang ini. Klik kanan, copy link location. Ini Anda bisa blok. Kita copy ke bawah, caranya Shift Alt arrow down gitu ya, atau tombol panah bawah. Oke, kemudian harfnya kita ganti. Sudah. Kemudian kita copy lagi gitu ya. Di sini klik kanan, copy link location. Kita paste. Oke, sip. Selanjutnya di bagian di sini kita ambil HTML. Di kelasnya tambahkan ini atribut selector display no wrap gitu ya, kita copy saja boleh. Tambahkan di sini di bagian kelasnya. Pastekan. Sudah. Kita lihat penampakannya di refresh. Oke. Gimana teman-teman? Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman berhasil nih. Oke, langkah selanjutnya kita coba buat tombol tambah di sini. Nanti ketika tombol tambah diklik akan muncul modal untuk input data mahasiswa ini. Baik, kita cobakan satu-satu gitu ya, secara bertahap. Seluruh data mahasiswa kita buat tombol. Saya biasa di sini ya, saya buat tombol misalnya, atau enggak mana ya, di body aja ya. Saya buat tombol button class btn primary, itu supaya warnanya biru gitu ya. Kita buat iClass untuk membuat ikonnya. Kita cari plus ya, tambah mahasiswa. Oke, kita refresh lagi. Tuh muncul ya. Jadi kita klik, muncul sebuah modal. Baik,
Sebelumnya kita tambahkan dulu di sini ID. ID kita buat tombol tambah. Atau T-nya kecil aja ya, tombol tambah. Oke, kita buat eventnya. Nah, kita buat di sini ya, menggunakan perintah jQuery. jQuery, tolong carikan saya ID tombol tambah yang mana ketika diklik lakukan fungsi berikut. Ya. Oke, apa fungsinya? Kita akan memanggil modal dengan perintah jQuery. Caranya di sini Ajax ya. Ajax. Itu teman-teman, kenapa saya lebih mudah ngetiknya, bisa cari aja ekstensi di sini ya, ekstensi Ajax gitu ya, supaya lebih mudah. Oke, kita back lagi. Di type-nya kita hapus, Ctrl Shift K, URL-nya kita ganti dengan site URL mengarah ke kontrol mahasiswa form tambah. Bisa seperti itu. Kemudian datanya apa? Kita kosongin. Data type-nya adalah kita terima dalam bentuk JSON. Oke, responnya nanti kita coba ya. Selanjutnya, ketika tombol tambah itu mengarah ke function form tambah. Nah, nanti modalnya kita tampung di sini. Terlebih dahulu kita buat div, misalnya kelas view modal. Kita buat stylenya dulu, display none. Oke ya. Di sini jika sukses, responnya apa? Jika sukses, maka jQuery tolong carikan saya kelas view modal, nanti tampung modalnya gitu ya, tampung modalnya, kemudian tampilkan. Oke, seperti sini mudah-mudahan teman paham ya. Baik, di form tambahnya kita buat fungsi form tambah. Kita buka controller mahasiswa di sini ya. Oke, di sini buat function atau menggunakan public boleh ya. Oke deh, kita tambahkan public di sini. Jika ada permintaan ya, jika ada permintaan Ajax, maka lakukan perintah berikut. Oke, kita arahkan kita buat variable message untuk menampung array sukses gitu. Load view mahasiswa, ini folder ya, modal tambah. Oke, jangan lupa kosongin, ini true karena kita letakkan view-nya di dalam JSON gitu ya. Kemudian echo JSON encode. Nah, sudah, mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian kita buat file view modal tambah di folder mahasiswa. Modalnya itu teman-teman bisa cari aja get bootstrap ya. Get bootstrap, cari aja dokumentasinya yang get started. Kebetulan di template-nya ini menggunakan bootstrap versi 4.3 kalau nggak salah. Ya 4.3. Oke, kita tutup lagi. Kita cari yang 4.3. Kita cari yang modal di sini, modal. Kita klik, kita tes ya. Kita cari yang modal yang besar lah. Di sini modal. Tuh, kita copy, kita pastiin di sini. Kita tes aja dulu. Di bagian ID-nya kita buat modal tambah. Dah. Kemudian kita kembali ke tampil data. Nah, di sini
Jadi ketika ada respon sukses, suksesnya diambil dari sini. Nih. Oh ya, ada yang kurang nih, private message. Sukses ini ngambil, kita kirim ke jQuery tadi dalam bentuk JSON. Ini dia, respon diambil dari sini. Jika responnya sukses, maka view modal yang tadi kita tampilkan ya dalam bentuk HTML, kemudian kita show gitu ya, kita munculkan karena tadi awalnya display none. Nah, jika sudah muncul, maka modalnya kita tampilkan. jQuery, tolong carikan saya atribut ID yang namanya modal tambah. Kita buat modalnya, kita tampilkan gitu ya. Gitu. Nih kita tes. Kita simpan, refresh. Kita klik. Tuh, muncul ya. Nah, ini kalau misalkan pengen besar, tambahin aja nih di modalnya. Di bagian modal dialog kita tambahkan modal rocks RG. Coba lagi apakah besar atau enggak. Tuh. Ada satu lagi, kalau pengen lebih besar lagi adanya extra rocks gitu, XL. Kita refresh lagi. Tuh, muncul ya. Baik. Jadi sesuai kebutuhan saja ya. Jadi biasanya saya nggak terlalu besar saja. Kita lock saja ya, LG saja gitu ya. Sudah, di sini modal title-nya kita buat tambah mahasiswa. Oke ya. Di sini kalau pengen rubah modal header-nya, tambahkan BG primary, kita kasih teksnya warna putih. Teks white. Kita refresh lagi nih. Tuh dia ya. Lumayan lebih bagus gitu ya. Baik, kemudian di modal body-nya kita terlebih dahulu buat dulu ya form open ya untuk aksinya gitu ya. Form aksi kita arahkan ke kontrol mahasiswa, kemudian simpan data, kemudian kita buat array kelas form simpan, kemudian di bawahnya form close. Sudah, di sini close, kita buat di sini simpan, kemudian di sini kita jadikan submit. Baik teman-teman, di modal body-nya kita tambahkan itu untuk input form seperti biasa ya. Kita buat kayak gini, div class form group, row, kemudian label gitu ya. Ini kita buat aja nomor BP, kita buat kelasnya control label. Maaf, buat call SM2 gitu ya, call SM label. Bentar, saya cek dulu di sini. Form label, maaf. Saya nggak ingat ya. Label. Oke, di sini kita buat nomor BP. Kemudian call SM2. Oh, maaf. 8 aja ya. Oh, 4 aja supaya kecil. Kemudian name nomor BP, kemudian apa lagi, kelas form control. Nah, kita simpan dulu ya, kita tes. Ini dia, ini formnya. Oke, kita lanjutkan untuk nama, tempat tanggal lahir dan semacamnya gitu ya. Tinggal copy aja ini, nama mahasiswa, kemudian
Ini sama ya, tempat lahir. Tanggal lahir. Terus ini tabnya kita date saja. Ya. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Di sini saya buat menggunakan combo box kalau di Visual Studio. Kalau di HTML select ya. Select name Jenkel. Kemudian optionnya pilih yang ini P. Maaf. Oke, kita refresh lagi ya. Apakah muncul? Mudah-mudahan tidak ada error. Oke, paham. Ini kenapa kecil? Oh ya, ini karena tergantung ya. Sesuaikan saja kalau teman-teman pengen edit panjangnya, ubah aja ini. Bisa ini 6 gitu ya. Ini saya biarkan 4. Di sini 6, 4. Di kelaminnya kalau pengen 2 boleh, atau 6 aja ya. Dia nama saya buat 10 karena maksimalnya itu 12. Oke, kita refresh lagi ini. Sudah ya, nomor BP, nama. Kalau teman-teman pengen ketika diklik ini fokusnya ke nomor BP, nah caranya mudah di sini. Di Bootstrap itu ada fungsi modalnya. Teman-teman cari itu ya, modal. Kita scroll ke bawah di sini. Di bagian metodenya paling bawah. Nah, ini ada beberapa fungsi event ketika muncul modalnya gitu ya, atau ketika modalnya disembunyikan. Ini kita copy saja di tampil data, kita tambah di sini tuh. Kita copy yang tadi ini. Nah, bukan hidden ya, tapi ketika shown pakai n, maka tolong carikan jQuery yang ID-nya itu nomor BP. Kita buat value-nya, metodenya fokus. Oke, kita refresh lagi. Itu dia ya. Oke, baik. Kita buat di sini, kita klik simpan, maka kita akan buat prosesnya menggunakan Ajax jQuery. Caranya gampang sekali di sini. Di modal tambah, di sini ada form simpan ya. Berarti kita harus tambah di sini. Ada kelebihan ya. Script dokumen ya. jQuery, tolong carikan saya kelas form tambah. Kita lakukan submit gitu ya. Jalankan fungsi berikut. Ini kita return false dulu ya. Oke. Kita jalankan Ajax-nya. Nah, type-nya, metodenya itu adalah post. URL-nya apa? Diambil dari aksi yang di sini. Nih, caranya menggunakan perintah string this atribut aksi gitu ya. Datanya apa? Semua yang ada pada form. String this serialize gitu ya. Data type-nya adalah JSON. Oke. Kemudian kalau pengen ada errornya, teman-teman bisa ketikkan perintah ini.
teman-teman bisa ketikkan perintah ini, error. Ya, fungsi untuk memunculkan error jika ada terjadi error pada Ajax query-nya. Jadi kita bisa membacanya, gitu ya. Respon. Nah, di sini kita buat coba validasi. Respon. Jika responnya error, nah, validasinya kita nanti tampung di dalam di sini. Kita buat div dulu ya. Div seperti tadi, message ya, atau pesan boleh juga, pesan. Style display none. Tuh. Oke. Jika terjadi error, maka pesan tadi kita buat tampung HTML-nya, respon error, show gitu ya. Nah, kita tes nih. Baik, kita buat fungsi simpan data pada mahasiswa. Ini kita copy supaya cepat ya. Oke, ini kita hapus. Kita tampung dulu sebuah variabel nomor BP gitu ya. Ini supaya cepat boleh copy saja. Di sini nama name-nya modal tambah tempat. Oke. Tempat, tanggal, kemudian jengkel ya. Oke. Kita buat validasi. Terlebih dahulu kita panggil dulu ya. Load library form validation. Oke. Di sini kita buat form validasi ya. Ini karena ada snippetnya lebih mudah. Field name-nya nomor BP. Nomor BP itu labelnya. Nah, di sini kita buat role-nya is unique. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi artinya tidak boleh ada yang sama yang ada pada tabel. Panggil nama tabelnya, kemudian field-nya. Ini field, ini tabelnya. Oke. Kemudian kita rubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Required itu kita rubah jadi bahasanya tidak boleh kosong. %s kita ambil di label ini. Kemudian is unique. Sudah ada di dalam database. Gitu ya. Sudah. Di sini untuk nama sama, teman-teman bisa samain gitu ya. Namanya tidak boleh kosong gitu. Oke. Sudah, kemudian ini hapus. Untuk tempat, tanggal, dan jengkel ini silakan ditambahin aja sendiri ya. Kita buat if form validasi. Nah, gitu ya. Jika validasinya dijalankan, jika benar, nah kita buat dulu jika salah. Respon errornya yang tadi, error. Kita buat validation errors. Bawahnya echo JSON encode karena data type-nya JSON tadi. Oke. Kita tes dulu nih. Kita refresh.
tambahin mahasiswa, kita simpan. Oh, masih menjalankan ya. Bentar, saya coba dulu cari kesalahannya. Kesalahannya di sini. Sini form tambah ya. Sedangkan di sini pos simpan. Maka di sini ubah form simpan. Kita refresh lagi di sini. Oke, tuh muncul ya validasinya. Kalau pengen menggunakan alert yang ada pada Bootstrap, teman-teman bisa coba cari seperti ini. Cari user interface pada template-nya, alerts, kemudian cari yang dismissing. Nih, kita klik kanan, inspect element, kemudian nih klik kanan edit HTML, copy aja semuanya, Ctrl C. Oke, kemudian di kontrol mahasiswa, di file error-nya kita hapus, kasih tanda kutip 1, tuh muncul dia. Nah, di sini kita hapus kutip 1 2 kali, titik 2 kali, validation errors. Oke, kita coba lagi ya. Validasinya udah benar atau belum? Itu sudah. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jika validasinya benar, maka lakukan simpan data. Nah, di sini untuk simpan datanya saya nggak menggunakan model ya. Kalau teman-teman pengen menggunakan model boleh. Kita coba seperti ini. Simpan data string this. Saya biasanya nggak pakai model nih, supaya lebih cepat. Kemudian ini apa ya? Modelnya. Oh, ini saya pindahin dulu ya. Ctrl X. Gitu. Baik. Di sini saya buat mahasiswa, tolong panggil fungsi simpan. Saya bawa parameter nomor BP, nama, tempat, tanggal, dan jengkel. Oke, kemudian Anda copy nih supaya nggak capek-capek untuk mengetiknya. Buka modelnya, tambahin di bawah, public, fungsi, coba sini, simpan. Kalau yang ini adalah field ya, nomor BP ya. Tolong dibedain, ini adalah field yang ada pada tabel, yang di dalam tanda kutip 1. Kemudian nama, kemudian tempat, benar gak ya? Saya cek dulu, nanti takutnya salah. Tempat di sini tempel lahir kalau nggak salah. Tempel lahir, tempat, tanggal lahir, kemudian jengkel. Kita cek dulu sesuai nggak ya? Ternyata terjadi error nih. Ntar, saya start dulu. Oke, kita cek lagi. Tempelnya tanggal jengkel. Oke, sip, sama ya. Baik, kita gunakan query builder db insert ke tabel mahasiswa, yang mana ambil variabel simpan gitu ya. Baik, kita kembali ke controller. Jika berhasil maka echo. Jika simpan datanya berhasil maka echo variable message ya, sukses. Sini data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, kita coba di sini ya. Modal ya, maaf.
kita buat jika responnya sukses, maka kita buat di sini. Tampilkan dulu respon sukses. Apakah jalan gitu ya? Baik. Kita copy. Kita refresh. Tambah misalnya 7 digit sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terjadi error. Itu enaknya ya. Ada 2 kolom gitu ya. Kita coba. Datanya kesimpan. Nah, apa tuh? Errornya variable message pada line 113. Line 113. Oh, ini di luar ya. Oh, maaf. Jadi ini kita hapus. Kemudian di sini kita letakin di luar. Oke, kita refresh. Datanya kesimpan gitu ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba notifikasi yang muncul tadi menggunakan Sweet Alert. Jadi Sweet Alert itu harus kita load beberapa file. Itu ada cara di sini di template-nya Sweet Alert. Kemudian Anda tekan Ctrl U atau View Pack Source. Ya. Kemudian cari nih, Anda copy ini. Kemudian masuk ke file main.php. Tambahkan di sini Sweet Alert 2 itu. Kemudian scriptnya paling bawah sini. Ini kita copy juga. Sudah, ini kita copy. Sudah ya. Baik, di modal tambah kita buat alert sini. Kalau saya biasanya gini, saya cari situsnya sweetalert.github.io supaya lebih gampang. Silahkan dikunjungi websitenya. Teman-teman bisa cari contoh sampel codingnya. Bentar, ini loadnya agak terlalu lama ya. Kita cari yang ini, swal.fire. Tuh, ikonnya kita buat sukses. Title-nya misalnya berhasil. Teksnya apa? Kita ambil dari nilai respon.sukses. Kita ngambil nilai yang ini. Itu ya. Teks footernya nggak usah. Sudah ya. Kemudian kita coba dulu tes. Oh ya, untuk formnya kita buat aja dulu ya. Di sini max length itu 7 aja. Oke. 7 tes. Nggak muncul ya. Oh, maaf. Notifikasinya kita ganti menggunakan Sweet Alert. Sebenarnya template-nya itu di Sweet Alert-nya itu sudah ada, cuman ada sedikit masalah ya. Jadi kita gunakan instalasi seperti ini. Instalasinya cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan
npm install Sweet Alert. Nah, cara gampang gini. Teman-teman bisa gunakan terminal pada Visual Studio Code. Gitu ya. Saya masuk ke folder asset, kemudian cari plugin gitu ya. Di sini saya buat npm, kemudian bisa copy aja ini, pastikan, tunggu instalasinya. Jika instalasinya udah benar, teman-teman bisa cek di sini foldernya. Ntar di sini plugin, biasanya npm modules. Nah, Sweet Alert sini. Nah, kita ambil yang this. Kita cari yang ini, Sweet Alert min.js, kemudian Sweet Alert min.css. Oke, di sini kita cari yang all min.js, kita copy sampai assets. Kemudian buka main, ini kita tutup aja. Tambahin paling atas di sini ya. Misalnya Sweet Alert 2. Oke. Ini saya copy dulu, Ctrl Shift Alt bawah. Ini saya pindah ke bawah, tahan Alt, tekan bawah gitu ya. Oke. Yang tadi di sini saya blok. Saya pastikan di sini. Sudah. Kemudian untuk script, ini copy dulu. Oh maaf, kita ketik aja. Script. Oh nih, maaf, ini JS ya. Ada yang salah nih. Saya hapus lagi. Script source base URL. Copy di sini. Oke. Kemudian untuk yang CSS, ambil yang min.css-nya, kita copy sampai asset. Kemudian ini di copy ya. Href-nya kita ganti dengan sini. Sudah. Kemudian ini Anda ganti dengan tanda slash. Tekan Ctrl D. Oh, maaf. Blok. Ctrl D. Ketik slash. Oke, sudah. Nih, Sweet Alert-nya kita tes. Apakah sudah jalan? Balik ke modal tambah. Ketikkan perintah ini. Caranya gampang, kita kopas saja ya. Perintah yang sudah ada. Kita copy yang ini. Posisinya kita hapus. Title-nya kita ganti dengan respon sukses. Ini nggak usah. Kemudian teksnya respon sukses. Title-nya kita ganti dengan berhasil gitu ya. Kita tes. Apakah jalan? Simpan. Oh, berhasil nih. Cuman datanya belum ke refresh. Caranya gini. Yang ini di bagian tampil data, untuk menampilkan datanya menggunakan data table server side, kita buat sebuah fungsi. Cut di sini. Di atasnya ada saya buat di sini view fungsi tampil data mahasiswa. Pastikan di sini. Kemudian di sini kita panggil tampil data mahasiswa, tolong jalankan. Kemudian modal tambah di bawahnya tampil data mahasiswa. Sudah nih, saya refresh.
Oke, kita coba. Badun ya. Simpan. Oh, berhasil nih. Nih. Kita close. Kalau pengen modalnya ketutup, teman-teman tambahkan modal tambah modal hide. Sudah, kita refresh lagi, tambah. Oh, nggak ketutup dia ya. Modal, oh maaf, ada tanda crash. Kita refresh lagi di sini. Kita refresh, sudah nih jalan. Baik teman-teman, video ini kalau terlalu panjang nih akan ada kelanjutannya mengenai update dan hapus. Jika teman-teman sudah bisa, kalau misalkan paham gitu ya, boleh dicoba-coba. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.